Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar PAI dengan materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Praying rule. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Simak baik-baik ya videonya. Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Isra artinya perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina pada suatu malam. Sedangkan Mi'raj artinya adalah naik, yaitu naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki sebuah kendaraan yang dapat melaju secepat kilat yang bernama buruk. Kenapa harus naik buruk? Kenapa tidak naik pesawat saja? Anak-anakku yang solih dan solihah, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada teknologi pesawat seperti sekarang ini. Pada zaman dahulu, orang-orang atau penduduk di sana bepergian menggunakan unta. Namun, kalau Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan menaiki unta, apa yang akan terjadi? Pasti akan lama sekali. Dalam perjalanannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para nabi, antara lain Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Dalam perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah keindahan surga dan betapa mengerikannya neraka. Ketika perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai puncaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Dalam kesempatan tersebut, secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyunya, yaitu memerintahkan untuk mendirikan sholat. Anak-anakku yang solih dan solihah, mula-mula Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendirikan sholat sebanyak 50 kali sehari semalam. Namun, setelah Rasulullah memohon keringanan kepada Allah untuk yang kesekian kalinya, akhirnya Allah hanya mewajibkan sholat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yaitu yang pertama subuh, 2 duhur, 3 asar, 4 maghrib, dan 5 isya. Banyak penduduk Mekah tidak percaya dan menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gila saat beliau menceritakan pengalaman Isra Mi'rajnya. Namun ada pula yang mempercayainya.
Orang pertama yang mempercayai cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar, yang artinya berkata benar setelah Abu Bakar membenarkan cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Isra Mi'rajnya kepada pengikutnya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, semoga video tadi dapat dipahami ya. Sekian dari Miss Nur, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat ya anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.